Oke, baik Bapak Ibu, siapa yang jadi moderator? Pak Sira, Pak Taufik, Bu Zuraida, mana semua ini orang? Berhenti ya? Untuk ya ada tuh Apa dibikinin selanjutnya? Berhenti saja ya, jadi moderator. Bapak Ibu kelompok 1. Iya. Sore Pina, Jadi baik, bahasa. Oke. Apa yang Gimana Bu Sura? Ah? Apa itu? Bisa. Mawar. Ada Ibu Mawar. Ambil di kanan di ke kantor. Ya. Iya, sore Pian bilang. Tapi mahal dah aku ami. astaga. Kurang. Panasnya. Bu Zuraida. Iya. Hadir. Ini kamera aku nggak muncul muka, jadi harap maklum kalau suara aku, tidak tahu ada kesalahan teknik ini, tidak tahu apa. Oh iya. Iya. Baik Dan Bapak suara Ibu, yang harus kita lakukan sekarang ini adalah mencari keterkaitan antara topik 1 tadi, 2 dan 3, di mana langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah menuliskan konsep utama pada setiap bab pada lingkaran yang tersedia di dalam lingkaran yang sudah disediakan ini, di mana pada lingkaran ini ada sekolah yang dicita-citakan. Kemudian bagian pertama itu mengidentifikasi dan merefleksi kondisi sekolah sesuai dengan
ciri-ciri sekolah yang kita cita-citakan, kemudian yang kedua strategi efektif dalam merencanakan dan mengimplementasi implementasi untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Nah, kemudian yang selanjutnya melihat pemahaman aspek dan komponen dari sekolah yang kita cita-citakan pada setiap jenjang. Nah, kita di sini khususnya untuk sekolah dasar, kita akan membuat ini kayak mind mapping juga ya, bagian-bagian dari sekolah yang kita cita-citakan. Nah, ini dulu. Mungkin yang pertama mengidentifikasi dan merefleksi kondisi sekolah. Dan belum ambil pulpen juga. Jadi mungkin langsung secara keseluruhan, secara garis besar saja ya. Kondisi sekolah, karena di sini kita tidak bicara lagi untuk satuan pendidikan, tetapi secara keseluruhan. Kondisi sekolah masing-masing. Secara umum mungkin ya. Secara umum. Secara garis besarnya, atau karena ini kan sudah masuk kelompok, berarti bukan lagi persatuan pendidikan, tapi secara garis besar mungkin. Kalau Fasil tadi bilang Ya. salah satu sekolah. Oh, salah satu sekolah. Nah, Tuliskan konsep. Bisa dibesarkan dulu anunya. Tulis Yang mana? huruf Dibesarkan. itu kabur. Ini fokusnya yang pertama dulu. Mengidentifikasi dan merefleksi kondisi sekolah sesuai dengan ciri sekolah yang kita cita-citakan. Identifikasi dan refleksi. Kabur mengumpulkan juga deh. Kondisi sekolah. Kondisi sekolah sesuai dengan ciri-ciri. Sesuai ciri sekolah. Ciri sekolah yang kita cita-citakan. Kondisi sekolah sesuai ciri-ciri. Ini yang poin mengidentifikasi dan refleksi kondisi sekolah, ada memang sampel sekolah yang sekolah kita masing-masing, atau ada anunya nanti artikelnya atau bagaimana? Menurut Pak Sira tadi disampaikan oleh Pak Fasil memilih salah satu sekolah. Kalau saya tadi tidak dengar, mungkin sempat Iya, saya juga tadi. baru tiba. Baru pilih saya salah satu sekolah ataukah kita ambil sekolah lain kayak yang kemarin itu Merdeka, sampai Merdeka. Begitu. Salah satunya. Atau ambil salah satu saja, sekolah takmi salah satunya sekolahnya Kak Butia atau Pak Sira atau Pak Taufik, atau sekolah aku sembarang nih. Sembarang nih, saya tinggal menuliskan satu. Bagaimana kalau Pak Taufik? Ya. Atau lebih bagus dibahas sekolah Pak? Ya, sekolahnya Pak Taufik. Suara apa Pak Taufik enggak? Kalau sekolah aku itu sangat minim dananya, minim fasilitasnya. Biar mi pendapat apa aja. Mungkin tidak minim orangnya. Minim juga. Tidak biar nih Pak, yang penting bagus kita bahas kalau kan jadikan supaya kita lebih banyak membahas. Iya, justru masalah yang akan justru tantangan itu toh dicari solusinya. Ya. Yang penting dibantu ya. Maksudnya Ya. belum dikasih panduan apa yang harus saya utarakan di situ toh. Kan yang pertama ini kita bahas tentang apa itu? Identifikasi Kondisi sekolah. Ya. Rapor pendidikan Pak. Bagaimana rapor pendidikan Kak?
Tunggu dulu, kenapa saya ini masih kudengar suaranya kelompok lain? Dimatikan Saya mana? sekarang Baru kita ngomongnya. saya Oh, keluar login ya? dari iya, Oke, oke. karena mengganggu Jadi keluar sekali. Kak dari anunya karena terganggu. Kak. Keluar Keluar dari dari grup Menbum. anunya. Nanti sebentar baru bergabung kembali. Justru Pak Taufik keluar dari Kenapa keluar di sini Pak Taufik? justru keluar Pak Taufik. Salah Mana? log out Pak Taufik. Salah. Ya. Kita lanjut mencari dulu apa yang perlu dimunculkan dulu. Salah buka pintu tuh pintu Pak Taufik. Sempat keluar Pak Setelah masuk Taufik. kamar. Lempar Ibu kalau Mawar Indis tadi. Jadi apa yang pertama di sini? Apa ya? Situasi dan kondisi sekolah. Situasinya terkait masalah jumlah siswa atau keadaan Ini diceritakan Kak, kapan dulu kondisi sekolah tak dari sebagian aset kronologis sekolah tak. berarti mulai dari latar belakang jadi apa wilayahnya? Iya, Kondisi wilayah. wilayah latar belakang sekolah, kondisi Jadi sekolah. sekolah saya itu berada di desa ya, di desa, kemudian dikelilingi oleh pertanian ya, desa pertanian. Jadi depannya itu ada sawah, di belakangnya ada kebun. Berada di wilayah pertanian, pedesaan pertanian. Di kabupaten mana Pak? Kabupaten Polewali Mandar. Polewali Mandar. bertani. Petani atau bertani? Mata pencaharian petani. Petani. Sama di petani yang bertani. Terus apa lagi? Apa lagi? Jumlah siswa Jumlah siswa 37 orang. Lebih minim lagi dari sekolah. Sarana prasarana? Sarana dan prasarana kurang lengkap. Yang ada itu cuma ruang kelas. Itu pun ada sebagian yang bocor atapnya. Jadi ada satu ruangan itu yang sudah tidak difungsikan ya. Jadi tinggal 5 ruang kelas yang baik, kondisi baik. Kemudian satu kelas itu kami alihkan ke ruang kepala sekolah untuk belajar, sehingga kami tidak punya ruang kepala sekolah. Kepala sekolahnya bersama dengan guru di ruang guru. Jadi ada 5 ruang kelas dalam kondisi baik, 1 dalam kondisi rusak berat. gurunya cukup Pak. Guru ASN, honornya berapa ASN, P3K-nya kalau ada? Oh iya betul. Kalau ASN, semua guru kelas itu berstatus ASN. Baik itu PNS maupun P3K. Jadi 6 orang ASN. Tambah 1 guru mapel yang ASN juga. Jadi cuma 1 guru honorer. Berarti termasuk banyak guru tadi. Iya lengkap gurunya, tapi siswanya yang sedikit karena persaingan di situ, persaingan antar sekolah ya. Berarti banyak sekolah sekitar situ di? Banyak di desa kami itu ada
Berapa SD negeri itu ada 4. MI yang swasta itu ada 5. Satu desa. Di Apa tugasnya nih guru honorer? Guru honorer itu guru mapel PJOK. kasih. Apa lagi ya? Lagi ya. Listrik ada, jaringan listrik ada, dan internet juga ada. Ya. Apa? Mayoritas agamanya di sana? 100% Islam. Kenapa masuk ke sini Pak Hasirudin? Salah masuk kamar Ki Pak. Pak Hasirudin kayaknya salah masuk Pak. Hasirudin ya. Pak Asik salah kamar. Sengaja itu mendengarkan pembicaraan Tato. Terus apa lagi? Nguping. Terlempar kan tadi Pak. Agama tadi mayoritas Islam. Iya. Pak, tolong Iya. dulu di kolom chat. Aduh. Masukin di kolom chat ada di situ. Masukin di main room Pak, main room. Di mana nih ini? Dari tadi sudah lari-lari ini. Salah tamat. Keluar ki dulu dari room ini baru masuk ke room sebelah. Ada itu di kolom chat itu ada room di situ. Pak Hasirudin dia tunggu kita teman tak di kelompok 3. Aku dengar tadi suara-suara atas semua di sini, jadi keluarkan dulu. Ini Pak Hasirudin ini linknya saya kirim di kolom chat Pak Hasirudin. Iya, kirim Kakak ya. Oke Pak, terima kasih. Itu ada di kolom chat ya. Oke, lanjut Di kolom teman-teman. chat sini. Oke. Siapa? Di rumah Selamat ini jalan. Ya. Tunggu dulu Pak. Oke. Mayoritas Islam apa lagi? Bukan mayoritas, langsung bisa 100% Islam karena Oh, tidak ada 100%. yang menekan. Iya, Islam. Sabar Pak, sabar. Oke, apa lagi ya? Ya, apa lagi ya? Ada guru. Rapor pendidikan. Rapor pendidikan. Kalau rapor pendidikan tinggal yang hijau, yang Merah. agak kuning. Yang kuning itu literasi, iya literasi. Yang orange. Orange ya. Tidak ada merah. Bagus tahu ah. Tidak ada merah. Ya. Oke. Ada lagi? Jumlah siswa sarana. Ya, saya mau Petani pedesaan dengan petani berada pedesaan dengan petani. Jaringan internet ya bagus Padi? Iya, Pak, kita pakai Orbit. Jadi Orbit. Telkomsel Orbit. Kalau lingkungan masyarakatnya mendukung atau seperti Ya, masyarakatnya itu aktif mendukung, bahkan sering memberikan masukan. Misalnya kalau tiba-tiba anaknya tidak belajar, mereka biasa chat atau komen di grup WA orang tua siswa. Begitu. Kalau anunya Pak, gurunya itu tempat tinggalnya jauh dari sekolah atau Kalau tempat tinggal guru ada 3 orang guru berada di luar desa tempat sekolah itu. Jadi sekitar 7 kilo dari sekolah. 7 sampai 10 kilometer. Iya. ditambahkan? Peduli terhadap pendidikan.
Kalau di sekolah itu, kalau dilihat dari segi politik biasa ada masuk kayak instansi terkait kayak dari puskesmas, pelayanan Oh iya, kesehatan, biasa. sering masuk itu kalau puskesmas kemarin datang bulan apa itu? Ya kemarin datang bawa Bias, obat cacing, kemudian juga bawa imunisasi kan? kegiatan imunisasi, iya bias. Imunisasi dan pemberian obat cacing. Mm-mm. Bermitra dengan puskesmas tuh. Mitra dengan puskesmas ya. Apalagi? Puji mo. Belum betul apa hasil? Puji mo saja deh, Bu Puji. Ya. Ada Masih ada. masih ada. Masih ada Pak Hasir. Pasir keluar dari room kelompok 2. Ais. Dulu. Kenapa? Harus. 2 rumahnya nih Pak Hasir. 2 kamar nama Suki. 2 kamar masuk. Lanjut. Masih ada lagi terkait dengan Berdua alam Pak Asi. apa itu? Amfibi apa? Amfibi. Hidup di 2 alam. Pak Hasir 2 alam. Apalagi kalau sudah itu Refleksi sekolah sesuai dengan ciri-ciri sekolah yang kita cita-citakan. identifikasi dan refleksi. Apa yang apa itu anunya? Kondisi sekolah. Terus kalau sudah itu kondisi sekolah, penerapannya lagi, Bapak sudah sesuai. Oh ya itu ada komennya Ibu Mawarnita bilangnya apakah kondisi ini mendukung sekolah yang dicita-citakan sudah sesuai atau tidak? Apa kira-kira hubungannya di antara itu kondisi sekolah saya dengan SYKCC? Usia KCC. Tergantung kita nih Pak. Bagaimana Paling itu kita bermitra dengan puskesmas, kemudian masyarakat yang peduli dengan pendidikan. berada di wilayah pedesaan dengan mata pencarian sebagai petani. Kalau yang ini Pak, di pedesaan Kan ada empat ciri SYKCC itu pembelajaran berpusat pada murid. Saya kira di sini belum ada hubungannya dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin kegiatan anunya Pak. Oh iya, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau P5-nya sudah diterapkan di sekolah? Kalau P5 baru mulai dipelajari dan sudah diterapkan ya di sekolah. Terus kegiatan ekstra karena dananya minim, paling kami kegiatan kepramukaan. Kemukaan saja Pak Di. Kalau lomba-lomba? Nah lomba kami juga ikut lomba 17-an kemarin, lomba gerak jalan. Mungkin masuk di sini ya, di strategi efektif dalam perencanaan dan implementasi untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Penerapannya. Ya masuk di situ yang anunya. Ini sih yang pertama tadi tuh. Apakah kalau yang ini tadi di atas itu masuk apa itu? Disesuaikan tuh dengan ciri sekolah yang dicita-citakan. Mengidentifikasi, refleksi kondisi sekolah sesuai dengan ciri sekolah yang kita cita-citakan. Iya. Disesuaikan. Yang mana kira-kira dari ini yang bisa mendukung terwujudnya sekolah yang kita cita-citakan. Jumlah gurunya bisa jumlah guru, kemudian gurunya juga sudah mulai menggunakan media pembelajaran berupa video karena di kelas sudah terjangkau jaringan listrik, sudah terpasang jaringan listrik toh. Jadi beberapa guru menggunakan media pembelajaran
yang berbeda di kelas. Bisa itu. Lapor pendidikan, masyarakat yang peduli, bermitra, ada kemitraan dengan pihak-pihak luar. Saya kira bisa mendukung semua ini yang Ekonomi orang masyarakat kayaknya juga. Anu juga tambah lagi di situ prasarana. Jadi kami memiliki 15 Chromebook dan 1 proyektor. Oh, bagus loh. Di sekolah luar biasa, sekolah kecil Iya. bisa dapat Iya. Chromebook 15. Saya di sekolah Makanya, punya Kak. 3 G Chromebook. Makanya Waktu kami itu kemarin itu pas ANBK justru kami ditumpangi orang, Iya, ditumpangi sekolah lain. karena Jadi, banyak kita penyelenggara. ya saya Sekolah penyelenggara. penyelenggara dia. Saya Chromebook saja 3 G. Saya Chromebook 3 juga, tapi ditumpangi juga. Tambah situ 1 proyektor. 15 Chromebook Iya, tambah kan. 1 proyektor. Makanya saya selalu koordinasi sama dinas pendidikan kasih bantuan Chromebook. Tapi sampai sekarang ya dan sabar. Sabar. Kenapa bisa dapat 3 buah Chromebook? Nah, 1 paket itu Bantu. 15 tambah proyektor. Iya, ada memang Tidak, yang saya 3 dia Iya, ada 3. paketnya Saya paket dapat di pembelajaran. Iya, saya dapat di tahun 2022. 3 Chromebook, proyektor 2 tambah Orbit 3. Itu sih sampai sekarang. Kalau kami tahun lalu dapat Chromebook 15 tambah proyektor, tambah modemnya kan. Terus tahun ini kemarin dapat 20 meja kursi, 20 set meja kursi. Memang yang awal-awal dapat itu bagi-bagi dinas, jadi tak 3 saja kebetulan dapat 3. Iya. Iya. Yang sudah Saya dapat bilang beda lapor aja saja yang 3. di Dapodi, Pantai sudah dilapor di Dapodi. Nah, ya mungkin begitulah. Kita masih terkendala di sarana itu. Oke, apalagi selanjutnya kalau ini? Ini masuk di poin tadi yang meditasi kondisi sekolah sesuai ciri-ciri sekolah yang diciptakan. Sudah selesai ini yang berikutnya. Terus kalau sudah meditasi kondisi sekolah, masuk strategi. Pemahaman aspek Strategi dulu. komponen. Oh itu ya, strategi. Iya. Strategi berarti cara, strategi atau cara. Bisa Bu Tia di zoom, diperbesar hurufnya gambarnya ya, strategi. Sorry. Dalam perencanaan. Strategi strategi pembelajaran kah? Strategi efektif dalam perencanaan dan implementasi untuk mewujudkan sekolah yang diciptakan. Satu, strategi apa yang digunakan? Iya. Yang pertama itu menyusun KSP kurikulum bersama seluruh warga sekolah. Bisa sosialisasi ini.
begitu ceritanya. Tuh. Sudah? Lanjut. Iya, kalau yang kedua Pak Topik tentang pembelajaran berpusat pada anak, kegiatan apa itu yang menggambarkan pembelajaran bersifat pada berpusat pada murid di sekolah tak? Kegiatan yang bagaimana? Contohnya Bu, Kita kalau semua yang di sekolah saya kan beberapa guru menggunakan berbagai media seperti menampilkan gambar atau video pada saat mengajar. Dia berarti menggunakan konten. penggunaan konten Ya, konten yang menampilkan beragam. konten pembelajaran kepada murid ya, itu Iya. berpusat pada siswa. Menampilkan konten pembelajaran Yang beragam. menampilkan konten pembelajaran dengan berbagai metode. Udah lupa berapa ya? Udah dibahas. Udah? Banyak juga sumber belajarnya. Mungkin yang juga Iya. Lanjut yang kedua. Lanjut, Bu Tia. Itu tadi contoh Apa tadi? Ya. pembelajaran berpusat pada murid yang kita terapkan di sekolah Pak. Itu tadi menampilkan konten pembelajaran berbagai metode pada peserta didik. Apa itu? Menggunakan media pembelajaran dengan apa tadi itu nanti bilang menggunakan media pembelajaran dengan beberapa metode konten. Menggunakan beragam. Apa? Iya. Menggunakan beberapa media pembelajaran apa tadi itu menggunakan menampilkan konten pembelajaran dengan berbagai metode. Menampilkan konten pembelajaran kepada siswa dengan berbagai metode. Itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya, apalagi Pak Topik? Empat tadi itu yang poin pentingnya. Yang 4 Sekolah tadi yang ya. Sekolah yang dicita-citakan. Apalagi? Yang kedua. Ketiga. Yang kedua. Sembarang. Kau selesai ini bisa pulang.
ketiga apa lagi Pak topik di sekolah tak yang mengaktifkan komunitas belajar guru di sekolah. oh iya mengaktifkan komunitas belajar di Ya, mengaktifkan kombel di sekolah. ya. Dan apa lagi? Biasa kita undang orang tua siswa di sekolah. Kalau undang orang tua siswa pada saat misalnya ada sosialisasi program sekolah atau ada Atau sesuatu yang ingin dikerja tapi tidak cukup dana, biasanya kami undang orang tua siswa untuk berpartisipasi. berarti pada saat PPDB juga di mungkin. Ya, pasti karena mereka akan Iya, datang rapat, mengantar siswa atau anak. berarti kolaborasi di situ Butia. Padahal kolaborasi antara orang tua dan warga sekolah. Ya, betul. Berkolaborasi dengan Iya, berkolaborasi dengan orang tua siswa, berkolaborasi dalam melaksanakan program sekolah. dengan orang tua siswa dalam membicarakan berbagai hal, dalam merancang dan melaksanakan program sekolah. Iya, oke. Apalagi yang 5 topik. Itu iklim sekolah yang aman belum ada ya? Iklim sekolah yang aman dan merayakan kebinekaan. Jadi untuk masalah ini kami membentuk TPPK. Membentuk tim TPPK di sekolah. Kan itu TPPK tim pencegahan. Iya, seperti bully, perundungan, kekerasan toh. Ya. Sama gitu. Membentuk TPPK di untuk mencegah terjadinya perundungan bully. Ya, untuk mencegah terjadinya perundungan. Mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Bully. Perundungan atau bully di sekolah. 5 Ji kapan di? Topik? Ya itu Ji. Apa sekolah kecil enggak banyak programnya ya. Lanjut. Iya. Poin ketiga lagi. Aduh, tertutup mic-ku deh. Untuk yang poin keempat, yang kepemimpinan untuk perbaikan layanan sekolah, enggak ada? Itu nih berkolaborasi dengan orang tua siswa toh. Oh, itu dia ya, berarti tercover semua. Iya, ada semua. Kalau itu kan untuk sekolah aman itu, membentuk TPPK. Biasa juga melaksanakan sosialisasi. Berarti ini saya pindahkan ke supaya berurut. Begini. Ya, betul. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Ini yang pemahaman aspek dan komponen dari sekolah yang dicita-citakan. Apa maksudnya itu? Ada tadi 4 komponen itu, apa tadi itu? Pembelajaran pusat pada murid, reflektif, inovatif, apa tadi itu? Mana? Ini jangan ada nih. Ini tadi ada 4 komponen.
Untuk jenjang SD. Iya. Apa tadi itu yang nomor pemahaman aspek komponen dari sekolah yang kita cita-citakan. Pemahaman aspek dan komponen dari sekolah yang dicita-citakan. Dari 4 aspek tadi, Di? Iya, dari 4 apa itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pendidik reflektif, gemar belajar, kolaborasi, sekolah yang aman dan inklusif, merayakan kebinekaan, kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang Kalau pembelajaran berpusat pada murid komponen pemahaman aspek. Saya ke kamar mandi sebentar, Bu ya. Oke. Siap. Mungkin ini Pak Taufik, mana Pak Sira? Oh, Pak Sira. Tidur, Min. Tidur nih Pak Sira. Bu Mawar, enggak bisa kedengaran suaranya, Di? Coba dulu Bu Marnita. Siapa tahu bagus, Min. Iya, tentang Bu Bayarni apa itu tentang pemahaman aspek yang di sekolahnya Pak Taufik tadi. Pemahaman aspek komponen dari sekolah yang kita cita-citakan. Maksudnya secara umum barangkali ini ya. Iya, di sini kan ada 4 komponen. Ya. Rangkumi saja pembelajaran berpusat pada peserta didik, seperti apa melakukan pemahaman menurut kita pemahaman bahwa pembelajaran itu di mana melibatkan peserta didik, melibatkan peserta didik secara aktif dan iya, aktif dalam segala pembelajaran, baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, itu yang kalau di komponen terus tentang pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, berkolaborasi. Seperti mungkin itu yang kayak diadakan juga literasi di sekolah atau literasi kecil lah. Iya, ada apa namanya? Sudut baca di setiap kelas ada. Kemudian itu Ada lomba literasi. Ada lomba literasi, lomba membaca buku-buku fiksi non fiksi. Nah, itu pemahaman kita menurut tentang gemar belajar. Iklim sekolah yang nyaman, inklusif, merayakan kebinekaan. Nah, seperti itu jika ada merayakan hari besar nasional toh. Ada upacaranya kemarin. Iya, seperti upacara Sumpah Pemuda. Iya, betul. Cuman iya. Kemudian apa namanya? Itu nih, sekolah yang aman, inklusif. Di sekolah itu aman, jadi tidak ada gitu dibilang kayak sekolah-sekolah yang pernah saya dengar itu masyarakat di sekitar situ yang rusak sekolah, sarananya rusak, tidak ada. Jadi alhamdulillah tidak ada pencurian, tidak ada pengrusakan di sekolah kami. Berarti aman, Di, aman. Berarti aman. Cinta peduli. Iya. Peduli. Oleh sekolah aku dulu itu. Kenapa sekolah tahu? Itu saya bilang tadi 10 tahun yang lalu itu sering kecurian, masuk kantin dibobol, kantor dibuka. Orang-orang sekitar situ, Ji, maksudnya anak-anak muda yang patah polpeng. Rusak, tapi alhamdulillah sekarang kan dulu itu masih sunyi, baru masyarakatnya di sana masih orang tua yang begitu nih, tidak peduli dengan pendidikan. Tapi alhamdulillah sekarang ya sudah kondusif nih, karena di situ banyak sudah pendatang. 50% orang pendatang. Ada yang sudah bisa saya tuliskan? Nah, itu tadi mungkin yang udah bilang Pak Taufik tentang pembelajaran berpusat pada peserta itu. Apa tadi itu Pak Taufik? Melibatkan peserta didik untuk mengembangkan bakat apa? Melibatkan peserta didik ikut dalam pengembangan karakter sesuai bakat dan minatnya. Melibatkan peserta didik ikut dalam pengembangan. Bapak Ibu mohon izin. Karakter ya, betul. Ya, sampai karakter saja.
sampai karakter saya. Bapak Ibu mohon izin Bapak Pemahaman Ibu. aspek. Iya Pak, apa sih? Iya, waktunya sudah habis. Bapak Ibu silahkan bergabung kembali ke main room untuk mempresentasikan adanya. Iya, silahkan. Siap. Tambah sedikit. Iya, lagi. Lagi. Yang untuk kedua, peserta yang pendidik. Peserta pendidik gemar belajar itu mengaktifkan kegiatan literasi. Oh, iya. Iya. Mengaktifkan kegiatan literasi di sekolah. Mengaktifkan kegiatan literasi di sekolah. Terus ketiga itu tadi apa? Sekolah yang aman. Tambah lagi tuh. Tambah lagi satu. Saling berbagi dalam komunitas belajar. Saling berbagi dalam komunitas belajar. Iya, kepemimpinan yang saling berbagi dalam komunitas belajar. Terus itu tadi sekolah aman. Iya, sekolah aman, inklusif. Itu apa itu? Melakukan kegiatan yang bersifat itu hari-hari nasional itu. Perayaan Hari Nasional. Iya. Kebinekaan. Melakukan kegiatan yang mampu mengakses semua kebutuhan apa itu? Pusing, Mak. Melakukan kegiatan yang mampu mengakomodir semua warga sekolah. Seperti kalau mengadakan hari besar nasional. Seperti kegiatan hari besar nasional. Kegiatan hari besar nasional. Yang kepemimpinan bekerja sama menjalin kerjasama dengan orang tua. Kepemimpinan. Masuk di mana kini dia? Orang tua siswa dalam melaksanakan program sekolah. Coba mana link grup tadi itu? Coba di share di sini di kolom komen. Kolom chat. Iya, main roomnya tadi tuh, main room anunya, yang besar, room utamanya. Room utama, linknya dulu. Main room utamanya, room utama dulu. Keluar maki dulu, Di. Oh, kuser di kolom chat ya? Iya, share dulu di kolom chat baru kita share dulu di kolom chat baru kita keluar di ruang ini juga Ibu Mawarnita. Ya. Oh iya. Saya dulu keluar dari sini. Sudah kuser juga di grup besar, di grup kelas. Oke. Keluar maki dari sini, Di. Boleh. Oke, kelompok dua dulu. Oke. Oke, Pak Taufik, silakan Pak Taufik untuk presentasi kelompok dua. Gimana? Kelompok tiga, Pak. Oh, kelompok tiga ya.
Jadi 4 komponen sekolah yang kita cita-citakan. Yang pertama itu tentu bagaimana pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi kami melibatkan peserta didik dalam kegiatan pengembangan karakter. Jadi di sekolah kami juga ada kegiatan hari Sabtu religi, kemudian di hari Jumat itu ada kegiatan bahan sekolah disambung dengan kegiatan literasi di kelas. Kemudian yang kedua, mengaktifkan kegiatan literasi sebagaimana saya sampaikan tadi, di hari Jumat ada kegiatan literasi yang masing-masing dibina oleh gurunya. Selain itu juga ada kegiatan lomba literasi yang setiap tahunnya kami lakukan di sekolah. Kemudian yang ketiga, kami juga saling berbagi dalam komunitas belajar kami. Jadi kebetulan yang menjadi penggerak di komunitas belajar di sekolah kami adalah ketua kelompok kerja guru pendidikan agama di kecamatan kami, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polimandar, sehingga komunitas belajar kami bisa berjalan efektif. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan yang mampu mengakomodir semua warga sekolah dalam kegiatan peringatan Hari Besar Nasional. Jadi kami melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan Hari Besar Nasional, termasuk kemarin itu ada hari perayaan Hari 17 Agustus, itu kami juga ikut melibatkan hampir semua siswa dalam lomba gerak jalan di tingkat kecamatan. Kemudian yang kelima, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa dalam melaksanakan program sekolah. Jadi kemarin itu juga di sekolah kami, seperti yang saya ceritakan waktu di kegiatan luring kemarin, bahwa di sekolah kami itu awalnya tidak ada pagar sekolah. Jadi saya mengundang semua orang tua siswa untuk membicarakan hal tersebut. Kemudian mereka cukup antusias dalam pembicaraan tersebut dan mereka bekerja sama berkolaborasi dengan kami dalam pembuatan pagar yang ada di sekolah kami. Saya kira cukup apa yang dapat saya sampaikan. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul. Terus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi baik Bapak Ibu, untuk waktu saya langsung dipersilahkan ke kelompok 1 mungkin atau kelompok kedua, silakan Pak Rudin, kelompok silakan Ibu Puji Astuti untuk mempresentasikan dari kelompok kedua karena waktu semakin jangan minta lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya kelompok kami. Di sini tadinya kita semua bercerita tentang kondisi sekolah kita masing-masing. Kemudian akhirnya yang muncul di presentasi kami itu adalah kesepakatan kami bersama bagaimana kita nantinya untuk menerapkan atau membuat strategi yang akan dilaksanakan di sekolah sesuai dengan sekolah yang kita cita-citakan. Jadi seperti yang kita tahu Bapak Ibu bahwa ciri-ciri dari sekolah yang kita cita-citakan itu ada 4, di mana pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian ada yang kedua pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, iklim sekolah yang nyaman, inklusif dan merayakan kebinekaan serta kemampuan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Nah, di sini tadi kami semua bercerita bagaimana kondisi termasuk sekolah saya yang mana kalau melalui rapor pendidikan itu yang masih rendah adalah di numerasi. Sebagian juga teman-teman berada di literasinya juga masih rendah. Dan di sini di identifikasi ini kami melihat kembali, mendeteksi kembali apa-apa aspek yang perlu ditingkatkan atau diubah untuk mencapai sekolah idaman tersebut atau sekolah yang dicita-citakan. Di mana di sini kita melihat kembali bagaimana visi misi sekolah kita, kemudian tujuan sekolah yang sudah dibuat kemarin,
Kemudian kita melakukan evaluasi juga terhadap kondisi sekolah kita, kemudian kekuatan maupun kelemahan sekolah yang ada di sekolah kita masing-masing. Di sini ada beberapa yang mungkin dari visi misi yang sudah direncanakan itu belum semuanya bisa terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah masalah misalnya bullying yang masih ada di sekolah, dan ini dalam rangka kita semua di sekolah berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya bullying di sekolah itu dan kalau bisa sama sekali tidak ada. Kemudian strategi yang kita akan laksanakan mulai dari perencanaan, maka di sini ketika kita membuat perencanaan kita akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, di mana semua warga sekolah termasuk orang tua siswa akan dilibatkan ketika kita merencanakan kurikulum satuan pendidikan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Kemudian di implementasinya rencana-rencana yang sudah kita susun itu kita akan monitoring dari rencana yang sudah tersusun itu, baik yang sudah kita rencanakan bersama itu maupun perencanaan bersama guru. Kemudian selain kita akan memonitoring perencanaan yang sudah kita buat itu, maka kita juga akan melaksanakan evaluasi di mana kita melihat apakah rencana yang sudah kita buat itu berhasil, kemudian mengidentifikasi lagi yang mana belum, kemudian di area mana yang perlu kita perbaiki. Nah, dan yang terakhir untuk pemahaman aspek ini dan komponen sosial, maka ada 3 hal yang sebenarnya perlu kita pikirkan bersama di kurikulum, fasilitas maupun sumber daya manusia. Di mana ketika membuat menjadi tolak ukur bagi kita semua keberhasilan sekolah itu, maka disinilah melibatkan semua warga sekolah. Karena kita semua akan dilibatkan, maka apa yang kita rencanakan itu adalah menjadi milik kita bersama. Semua memiliki rasa memiliki, sehingga nantinya akan ada keinginan untuk mencapai keberhasilan itu sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian fasilitas, kalau di saya pribadi sebenarnya fasilitas itu belum sebenarnya bagus karena masih, tapi menurut saya juga fasilitas ini sebagian yang ada itu cukup mendukung pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, pengembangan diri baik guru maupun kepala sekolah. Nah, di sini yang mana fasilitas ini ketika kita bisa melengkapi untuk guru maupun kepala sekolah untuk mengembangkan kompetensinya, akan nanti akhirnya juga hasilnya akan terlihat pada pembelajaran yang dilakukan di kelas-kelas masing-masing. Nah, kemudian yang di sini sumber daya manusia ini tadi yang mungkin tidak jauh yang saling berketerkaitan dengan fasilitas juga dan kurikulum, di mana guru yang kompeten inilah yang nantinya akan bisa sampai mengantarkan kita kepada sekolah yang dicita-citakan, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dari pengembangan kompetensi melalui belajar bersama, sehingga kita memanfaatkan komunitas belajar itu untuk meningkatkan profesionalisme kita yang nantinya akan betul-betul bisa kita mendapatkan atau kita sampai kepada sekolah yang kita cita-citakan yang ada 4 ciri tersebut. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak dan Ibu. Ya, semoga harapannya bisa betul-betul bisa dikabulkan dengan usaha kita masing-masing. Oke, masih ada waktu sekitar mungkin 6 menit saja Pak, kelompok 1 memaparkan secara singkat saja. Jadi biar insya Allah kita akan selesai pas pukul 14 lewat 5 menit saja Bapak Ibu. Ya. Silakan untuk kelompok 1. Mohon izin Pak Presiden, apakah terlihat ya? Iya, terlihat jelas Pak. Iya, baik, saya langsung saja mewakili teman-teman kelompok 1, mohon maaf sama saya agak lambat juga bergabung. Saya langsung saja karena keterbatasan waktu, tentu sekolah yang kita cita-citakan sepakat kita dari apa yang sudah kita pelajari melalui MTS. Pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid.
murid, pendidikan penggemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan, dan yang keempat, kemungkinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Nah, kondisi sekolah karena saya diberikan kepercayaan teman dalam saat ini, maka kondisi sekolah kami saat ini sama dan tapi dengan ini masing-masing dengan YC ada lab IPA, laboratorium serta lab UTS. Ada Nordi. Ya. Halo, tidak terdengar ya suara? Silakan Pak Nur, silakan Ibu Astika mau dulu Ibu Astika. Oh iya. Saya lanjut Bapak Ibu. Jadi ini kondisi sekolah kami saat ini. Mungkin tidak semua kami menyampaikan karena keterbatasan waktu. Saya langsung saja kepada strategi efektif dalam perencanaan. Tentu ya tujuan kita semua sama Bapak Ibu. Kita menginginkan sekolah yang kita cita-citakan itu ya 4 hal ini. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, maka kami di sekolah itu berusaha untuk merancang berbagai aktivitas agar pembelajaran itu betul-betul tujuannya adalah peserta didik. Melalui kegiatan yang pertama, sekolah kami ada yang disebut dengan kegiatan BINPRES, Bina Prestasi, mana setiap siswa diberikan kesempatan untuk memilih satu jenis prestasi yang ingin mereka kembangkan. Karena kami meyakini Bapak Ibu, setiap anak lahir itu dengan membawa segenap potensi. Tidak ada siswa yang bodoh sesungguhnya. Semuanya pasti punya bakat. Kalau dia tidak hebat di matematika, mungkin di bidang lain dia hebat. Nah, disinilah tugas kami sebagai guru menuntun setiap potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita melalui kegiatan BINPRES. Jadi ketika siswa yang memiliki potensi di bidang bahasa Inggris misalnya, maka mereka akan dibina di bidang bahasa Inggris. Yang punya potensi di bidang seni, kami juga menyediakan beberapa ekstrakurikuler berupa seni tari, kemudian bina musikalia, panahan, ekskul, kemudian basket. Itu bagian dari beberapa pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh siswa sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka miliki. Lalu kemudian literasi, karena ini menjadi PR besar kita yang ada di Provinsi Sulawesi Barat itu, kompetensi literasi siswa kita itu masih sangat rendah. Maka berangkat dari hasil rapor pendidikan kami yang ada di sekolah, dari 6 indikator semuanya, dari 6 indikator 5 diantaranya itu sudah berada pada capaian yang baik, semuanya warna hijau, kecuali hanya satu yang masih menjadi PR besar kami, yaitu kemampuan literasi siswa yang masih warna kuning. Sehingga kami mencoba melakukan satu program yang kami rancang yang disebut dengan literasi satu bulan satu buku. Setiap siswa diberikan kesempatan untuk memilih satu buku, lalu kemudian dia akan membaca selama 1 bulan, baik di kegiatan sebelum pembelajaran dimulai dari Senin sampai Jumat, sampai pada kemudian di rumah itu kami tetap memantau melalui orang tua. Lalu di akhir bulan kami tetap melakukan refleksi dari hasil buku yang telah dibaca. Lalu yang selanjutnya tentu yang sangat berperan juga dalam hal ini adalah kualitas pembelajaran kita. Kami di sekolah konsen pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui pendampingan kepada setiap guru, yaitu dengan melakukan yang disebut dengan konsultan internal. Jadi kami itu ada namanya tim konsultan internal yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada semua guru untuk dalam hal pembuatan lesson plan ya. Di sekolah lain mungkin terkecil kami namanya LP, lesson plan. Dan itu wajib setiap bulan mereka harus membuat LP
konsultasikan kepada KI masing-masing, lalu kemudian diobservasi setiap bulan, minimal sekali dalam 1 bulan, karena maksimalnya kami dalam setahun itu adalah 6 kali. Lalu kemudian ya mewujudkan pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan kolaborasi. Kami wujudkan dengan berbagai aktivitas di sekolah. Salah satunya setiap tahun ajaran baru kami pasti mengadakan namanya MOD. Jadi bukan hanya siswa yang kami orientasi, tetapi orang tua siswa itu harus diorientasi melalui kegiatan MOD, masa orientasi orang tua siswa. Apa yang disampaikan dalam kegiatan itu, mulai dari visi misi sampai kemudian kegiatan sekolah selama 1 tahun. Dan kita meminta agar orang tua mampu berkolaborasi dengan pihak sekolah. Karena kami menyadari bahwa sehebat apapun program yang dirancang oleh sekolah, namun kalau tidak ada kolaborasi kerjasama antara semua pihak, baik itu guru-guru, pendidikan, orang tua dan pemerintah setempat tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian kegiatan MGMP yang kami lakukan setiap bulannya itu secara rutin berbagi dan kolaborasi berbagi praktik baik dengan teman-teman guru sampai kepada kegiatan komunitas belajar yang aktif kami lakukan. Dan yang ketiga, sepercepat mungkin iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Jadi karena di sekolah kami itu masih semuanya beragama Islam ya, jadi tidak ada agama selain Islam di dalamnya, kami Islam terpadu sekolahnya. Maka untuk memastikan keamanan sekolah dari bullying kemudian hal-hal lain, maka kami aktifkan yang namanya pendamping istirahat. Setiap istirahat ada guru yang bertugas mendampingi siswa, dan tugasnya adalah melihat aktivitas yang dilakukan oleh siswa kita saat istirahat, mulai dari cara minumnya. Ketika ada yang berdiri sambil minum, pasti akan langsung ditegur karena itu tidak sesuai dengan budaya sekolah kami. Lalu kemudian dalam kelas itu para wali kelas wajib berada di dalam kelasnya masing-masing. Misalnya kalau dia wali kelas 10, maka tempatnya itu di dalam kelas. Kita siapkan meja, lemari bagi wali kelas. Setelah mereka mengajar di kelas lain, mereka standby di kelas dengan tujuan aktivitas siswa yang ada di dalam itu bisa diawasi dengan baik. Karena mohon maaf, banyaknya perilaku menyimpang dari siswa kita itu karena kurangnya pengawasan dari para guru-guru. Maka hampir tidak ada kesempatan bagi siswa kami itu untuk melakukan hal-hal negatif. Karena saat kelas diawasi oleh wali kelas masing-masing, berada di luar saat istirahat diawasi oleh pendamping istirahat. Jadi nanti yang kami tidak bisa ketahui saat mereka pulang dari sekolah, diserahkan ke orang tua. Sampai kemudian pada kegiatan ibadah yang setiap harinya dilakukan, ya dari pembiasaan sholat duha setiap hari, surat, ya zikir pagi dan petang setiap hari Selasa dan Kamis, kultum setiap hari Rabu setelah sholat zuhur, merajaah Al-Quran sebelum sholat zuhur dan asar, dan beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan lain. Dan yang terakhir, pemimpinan untuk perbaikan layanan, tentu strategi yang kami lakukan melalui evaluasi bulanan. Jadi dari evaluasi itulah akan ketahuan program yang sudah kita jalankan itu di mana kekurangannya dan apa-apa yang perlu kita perbaiki ke depan. Sehingga perbaikan itu berkelanjutan dari pekan ke pekan, bulan ke bulan. Setelah kalau di sekolah kami ada namanya rapat evaluasi bulanan, mulai dari koordinator unit disiplin siswa, unit disiplin ibadah, kemudian koordinator binpres, bina prestasi, koordinator ekskul. Itu kami ada satu hari dalam setiap bulannya itu kami lakukan evaluasi bulanan untuk mengevaluasi proses program yang sudah berjalan. Itu mungkin Bapak Ibu singkat saja beberapa hal yang coba kami lakukan kepada pemahaman aspek tadi. Sudah itu yang coba kami jelaskan, walaupun nanti ada tambahan dari teman-teman kelompok. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, akhirnya kegiatan kita sudah sampai di penghujung Bapak dan Ibu. Ya. Sebenarnya kita masih penasaran sebenarnya setelah kita mengetahui bahwa yang dilaksanakan di diskusi masing-masing kelompoknya ini sebenarnya belum kelihatan sebenarnya secara spesifik sesuai dengan kelompok yang kita susung masing-masing. Kami mengangkat satu sampel sekolah saja, tetapi tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Intinya ini adalah kita berbagi satu sama lain sehingga nanti ada insight baru atau inspirasi yang bisa betul-betul bisa kita kembangkan di setiap satuan pendidikan kita. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaannya dimulai dari jam 8 pagi Bapak dan Ibu, dan alhamdulillah sudah sampai di akhir sampai jam 2 siang Bapak dan Ibu kita bersama-sama untuk membahas terkait sekolah yang akan ke depan. Bapak dan Ibu, saya sampaikan bahwa masih ada tagihan-tagihan kita nanti, masih ada aktivitas kita selanjutnya Bapak dan Ibu, sesuai dengan jadwal yang saya sudah bacakan di awal, bahwa di sini kita sudah masuk di sinkronisasi terbimbing modul konseksual. Ini sudah kita laksanakan, dan tentunya akan ada aksi nyata Bapak dan Ibu, itu kita laksanakan mungkin di satuan pendidikan masing-masing dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 kita memilih waktu Bapak dan Ibu selama 11 hari ini secara asinkron Bapak dan Ibu. Ya. Dan setelah itu kita kembali membuka daring terbimbing Bapak dan Ibu. Kita akan membicarakan refleksi aksi nyata 1 yang sudah dilakukan. Di sini lini-masinya di sini dari tanggal 23 sampai tanggal 26 November Bapak dan Ibu. Jadi kita nanti ada kesepakatan bersama lagi tanggal apa yang kita sepakati Bapak dan Ibu. Tetapi Bapak dan Ibu, ini bukan lagi waktu yang lama kita diskusikan sampai 6 jam. Paling lama itu sampai 2 jam lewat 10 menit saja kita bersama-sama untuk di kegiatan selanjutnya. Untuk di kegiatan full sampai 6 jam ini, sampai 8 jam sebenarnya kalau normal itu 8 jam itu sudah selesai Bapak dan Ibu. Sudah selesai. Jadi hanya mungkin sekedar konsultasi dan sebagainya, dan juga pembahasan modul 9 itu hanya 2 jam lebih saja kita bersama-sama nanti. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat beristirahat. Saya rasa untuk kegiatan daring terbimbing 1 ini cukup sekian, waktunya sudah pas juga. Untuk itu kita foto bersama dulu sebelum kita keluar bersama-sama di ruang virtual ini. Bisa foto saya, nggak ada kamera terbuka. Iya. Oke, buka kameranya. Background saja yang difoto, kamera tidak bisa. Ya, siapa yang foto ini silakan. Silakan. Ini yang lebih mantap. Mantap. Tidak bisa terbuka kamera. Oh, semangat katanya Bu Asri, walaupun suaranya tidak semangat. Ya, semangat. Siapa yang foto ini? Buka kamera saya, buka kamera dulu semua, buka kamera dulu. Ya, oke. Tidak bisa tampil, tidak bisa terbuka kamera aku. Iya, yang bisa saja Bapak Ibu. Background saja yang terfoto. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, selamat beristirahat. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak dan Ibu. Silakan beraktivitas Bapak dan Ibu. Silakan makan siang lagi teman-teman.